Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak tangguh dan kreatif. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum mulai belajar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan anak-anak membuka halaman 56. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah muatan bahasa Indonesia. Baik, kita mulai ya. Perhatikan teka-teki silang berikut. Ini ada teka-teki silang. Tuliskan nama-nama benda pada kelompok yang tepat di bawah. Nah, di sini sudah dibagi menjadi 2. Kita tuliskan nanti di sini benda apa yang termasuk benda organik dan benda apa yang termasuk benda non-organik. Artinya apa ya kedua kata ini? Organik artinya benda yang berasal dari makhluk hidup. Kalau non-organik adalah benda yang berasal dari selain makhluk hidup, yang bukan makhluk hidup. Oke, kita mulai ya. Kita cari dari sini. Dari atas ini, buah. Buah termasuk makhluk hidup, berasal dari makhluk hidup atau bukan? Ya, buah berasal dari tanaman. Tanaman termasuk makhluk hidup, berarti ini adalah benda organik. Tulis di sini buah. Kemudian kita lanjutkan ini ya, kaca. Kaca berasal dari makhluk hidup bukan? Bukan, berarti masuknya ke non-organik. Tulis di sini kaca. Kemudian ini kaleng. Kaleng termasuk benda apa ya? Berasal dari makhluk hidup bukan? Bukan ya, berarti masuk ke sini lagi. Non-organik. Tulis kaleng. Kemudian besi. Besi ini juga termasuk benda non-organik. Bukan berasal dari makhluk hidup. Tulis di bawahnya lagi besi. Kemudian ini kayu. Kayu berasal dari apa? Kayu berasal dari tumbuhan. Tumbuhan termasuk makhluk hidup, berarti tulis di bagian organik. Kayu. Kemudian ikan. Nah, ini jelas ya, ikan ini makhluk hidup, berarti masuk ke organik. Tulis di sini ikan. Kemudian kapur. Kapur ini termasuk benda non-organik. Masuk ke sini kapur. Lalu ember. Ember ini bukan berasal dari makhluk hidup, berarti non-organik. Tulis lagi di bawahnya ember. Lalu kue. Kue dibuat dari tepung. Tepung berasal dari tanaman. Bisa tepung beras berasal dari padi, atau tepung gandum berasal dari tanaman gandum. Berarti ini benda organik. Masukkan ke sini. Kue. Kemudian karet. Karet.
Karet ini berasal dari getah karet, getah tanaman karet. Ya, berarti tanaman karet termasuk dalam makhluk hidup, berarti karet masuk ke dalam benda organik. Tulis di sini. Satu lagi, es krim. Es krim berasal dari apa? Dari susu. Susu sapi berarti termasuk benda organik. Tulis di bagian organik ya. Oke, sudah anak-anak. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 59. Lingkungan bersih adalah lingkungan bebas sampah. Lingkungan akan bebas sampah jika kita membuang sampah pada tempatnya. Jika kita melihat sampah, ambil dan buanglah pada tempatnya. Ayo mengamati. Silakan diamati gambar yang ini. Amati sikap anak pada gambar. Di sini terlihat penjaga sekolah sedang menyapu halaman ketika seorang anak membuang sampah sembarangan. Nah, ini penjaga sekolah sedang menyapu, kok ada anak lewat sambil membuang sampah sembarangan di situ. Apakah anak itu sudah melakukan kewajiban menjaga kebersihan? Apa yang seharusnya dilakukan anak itu? Jelaskanlah dengan kata-katamu sendiri. Tulis di bawah sini. Menjawab pertanyaan, apakah anak itu sudah melakukan kewajiban menjaga kebersihan? Tulis di sini, anak itu belum melakukan kewajiban menjaga kebersihan. Anak itu belum atau tidak melakukan kewajiban menjaga kebersihan. Anak itu belum melakukan kewajiban menjaga kebersihan. Sudah? Bawahnya, apa yang seharusnya dilakukan anak itu? Apa yang seharusnya dilakukan kalau membuang sampah? Nah, jawabannya adalah seharusnya anak itu membuang sampah di tempat sampah. Seharusnya anak itu membuang sampah di tempat sampah. Seharusnya anak itu membuang sampah di tempat sampah. Oke, kalau sudah, buka halaman yang ini ya. Ayo membaca. Sikap anak-anak yang tidak tertib menjaga kebersihan mengganggu teman di sekitarnya. Ini ada cerita. Silakan anak-anak membaca dalam hati. Beranu membacakan, kalian menyimak ya. 3 beruang nakal. Duk, brak, terdengar suara tempat sampah ditendang. Sampah berserakan di mana-mana. Mereka bermain di kelas. Anak-anak yang sedang belajar kaget mendengarnya. Ternyata itu adalah ulah Beben, Bobon, dan Bubun. Mereka adalah 3 ekor beruang nakal. Mereka sering berbuat onar. Onar ini artinya ribut atau gaduh ya.
Pak guru lalu menasihati mereka agar tidak berbuat onar lagi. Pak guru menyuruh mereka membersihkan lantai. Beben, Bobon, dan Bubun pun meminta maaf. Mereka segera membersihkan lantai. Mereka berjanji tidak akan nakal lagi. Mereka berjanji akan menjadi anak yang baik. Sekarang kita jawab pertanyaan di bawahnya. Nomor 1. Mengapa anak-anak kaget saat sedang belajar? Nah, ini tadi anak-anak yang sedang belajar kaget karena apa? Mendengar suara tempat sampah ditendang. Mendengar suara tempat sampah ditendang. Silakan ditulis. Sudah. Nomor 2. Apalagi yang dilakukan Beben, Bobon, dan Bubun selain berbuat onar? Apa yang dilakukan Beben, Bobon, dan Bubun selain berbuat onar? Apa ya jawabannya? Nah, ini tadi. Yang dilakukan Beben, Bobon, dan Bubun adalah ini. Menendang tempat sampah. Menendang tempat sampah. Boleh kalian menjawab yang itu. Menendang tempat sampah. Boleh juga yang ini. Bermain di kelas. Ini juga boleh ya. Menendang tempat sampah atau bermain di kelas. Nomor 3. Bagaimana cara menyadarkan mereka? Nah, caranya menyadarkan mereka adalah dengan ini. Menasihati. Ya, jawabannya Pak Guru menasihati mereka. Pak Guru menasihati mereka. Oke, sudah. Nomor 4. Apa janji Beben, Bobon, dan Bubun kepada Pak Guru? Ini ya, mereka berjanji tidak akan nakal lagi. Mereka berjanji akan menjadi anak yang baik. Tulis salah satu saja boleh. Boleh yang ini. Mereka berjanji tidak akan nakal lagi. Boleh juga yang ini. Mereka berjanji akan menjadi anak yang baik. Halaman 61. Mengapa tanggung jawab menjaga kebersihan sekolah perlu dilakukan? Nah, semua warga sekolah bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Mengapa? Agar lingkungan sekolah selalu bersih, sehingga saat kita belajar di lingkungan sekolah menjadi nyaman. Oke, sekarang kita baca bacaan yang ini. Kebersihan sekolah tanggung jawab bersama. Mari jaga kebersihan sekolah. Kebersihan sekolah bukan tugas penjaga sekolah saja. Kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Penjaga sekolah, guru, dan anak-anak harus ikut menjaga kebersihan sekolah. Kita harus malu bila sekolah kita kotor. Orang-orang yang melintas di depan sekolah
tentu merasa segan untuk melihatnya. Namun, bila sekolah kita bersih dan indah, orang-orang yang melintas di depan sekolah tentu akan senang melihatnya. Mereka akan mengagumi lingkungan sekolah kita. Mereka akan memuji warga sekolah yang selalu menjaga kebersihan. Bawahnya, beri tanda centang untuk pernyataan yang benar. Bila sekolahku kotor, maka lingkungan menjadi tidak indah. Ini benar ya, beri tanda centang. Kalian memberi tanda centangnya di kotak yang disediakan. Ini karena fotonya Buranem kepotong, jadi Buranem nyentangnya di sini. Tapi kalau kalian masukkan ke dalam kotak ya. Yang kedua, dapat bermain lempar-lemparan sampah. Ini tidak boleh ya, berarti bila sekolahku kotor, maka dapat bermain lempar-lemparan sampah. Jangan ya, kalau sekolah kita kotor, sampahnya kita bersihkan, kita buang ke tempat sampah, jangan untuk lempar-lemparan. Bermain menjadi berbahaya karena terpeleset sampah. Nah, ini benar. Kalau lingkungan kotor, kita bermain di situ bisa terpeleset sampah. Setiap hari selalu bekerja bakti tanpa harus belajar. Kalau setiap hari bekerja bakti terus tidak belajar, jadinya kita akan ketinggalan pelajaran ya. Ini juga tidak boleh. Ya, kalau sekolah kita kotor, kita kerja bakti, kita bersihkan, setelah itu kemudian belajar. Terus yang kelima, kesehatan dapat terganggu karena banyak kuman. Ini benar. Karena lingkungan yang kotor akan menyebabkan banyaknya penyakit atau menyebabkan sarang penyakit atau sarang kuman. Oke. Kalau sudah, sekarang kita akan belajar muatan matematika. Ini anak-anak balik lagi ya halamannya ya. Halaman 46. Ayo berpikir. Saat tugas piket, Raka mengelap papan tulis. Papan tulis berbentuk segi 4. Bangun segi 4 bermacam-macam. Lihatlah bangun pada gambar di samping. Bangun datar atau bidang datar tersebut berbentuk segi 4 dan segi 3. Yang ini juga namanya segi 4. Yang sebelah sini kamu lihat di bukumu masing-masing ya. Ini namanya segi 3. Coba kamu simpulkan mengapa nama bangun tersebut segi 4 dan segi 3. Mengapa ya? Dinamakan segi 4 karena sisinya ada 4. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Dinamakan segi 4 karena sisinya ada 4. Dinamakan segi 3 karena sisinya ada 3. Dinamakan segi 3 karena sisinya ada 3. Nah, nanti kalau segi 5 berarti dinamakan segi 5 karena sisinya ada 5. Segi 6 dinamakan segi 6 karena sisinya ada 6. Jadi mengikuti berapa jumlah sisinya. Baik anak-anak, kita lanjutkan halaman 47. Nomor 1.
Beri tanda centang untuk bangun segi 4. Beri tanda silang untuk bangun segi 3. Baik, silakan anak-anak mencoba mengerjakan nomor 1 itu. Kita mulai dari yang ini. Ini adalah bangun bidang datar bernama jajar genjang atau jajaran genjang. Apakah ini segi 4 atau segi 3 ya? Ini sisinya 1, 2, 3, 4. Berarti segi 4. Kita beri tanda centang. Sampingnya ini sisinya 1, 2, 3. Berarti segi 3. Kita beri tanda silang. Sampingnya lagi, ini namanya belah ketupat. Sisinya ada 4, berarti segi 4. Kita centang. Sampingnya lagi, sisinya ada 3, berarti segi 3. Kita silang. Kemudian yang bawah sini, ini juga sama, sisinya ada 3, namanya segi 3. Kita silang. Nah, kalau yang ini, kita hitung sisinya ya. Ini 1, 2, 3, 4. Sisinya ada 4, namanya segi 4. Centang. Sampingnya lagi namanya trapesium. Sisinya ada 4, berarti centang. Sampingnya lagi, ini juga segi 3. Kita silang. Seperti ini ya. Kemudian nomor 2. Lengkapilah pernyataan berikut. Segitiga. Banyak sisinya berapa tadi kalau segitiga? Segitiga berarti banyak sisinya 3. Tulis di sini ya. Kalian nulis sendiri 3. Banyak sudut. Banyak sudut juga sama dengan banyak sisinya. Kalau segitiga, sudutnya ada 3. Tulis di sini. Banyak titik sudut. Titik sudut itu ujung-ujungnya. Kalau segitiga berarti ada 3. Berarti ini jawabannya semuanya 3. Banyak sisi 3, banyak sudutnya 3, banyak titik sudutnya juga 3. Sekarang kalau segi 4, banyak sisinya berapa? Namanya segi 4, berarti banyak sisinya 4. Banyak sudutnya berapa? Namanya segi 4, sudutnya juga ada 4. Banyak titik sudutnya? Karena sudutnya ada 4, berarti titik sudutnya juga ada 4. Ini semua jawabannya 4. Itu ya. Oke anak-anak. Lanjut lagi halaman 58. Silakan anak-anak buka halaman 58. Perhatikan gambar. Bentuk cangkul dan lap adalah segi 4. Penamaan segi 4 didasarkan pada banyak sisi pada bentuk bangun tersebut. Bagaimana dengan bangun di samping ini? Dapatkah kamu menyebutkan namanya? Cobalah kamu cari tahu nama bangun tersebut dengan menghitung banyak sisinya. Sekarang yang ini ya. Kita hitung sisinya ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini namanya segi 5. Tulis di bawah sini ya. Segi 5.
segi 5. Kemudian yang sampingnya lagi, kalian lihat di buku kalian masing-masing ya. Di sini agak kepotong gambarnya. Kita hitung sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini namanya segi 6. Tulis di bawahnya sini segi 6. Kemudian, ayo berlatih. Nomor 1. Beri tanda centang untuk bangun segi 5. Beri tanda silang untuk bangun segi 6. Ini sama seperti tadi ya. Kita beri tanda centang atau silang. Yang pertama, ini kita hitung sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti namanya apa? Segi 6. Berarti kita silang. Kemudian sampingnya kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Namanya segi 5. Kita beri tanda centang. Sampingnya lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5. Centang. Sampingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6. Silang. Kemudian yang bawah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6. Silang. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5. Centang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6. Silang. 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5. Berarti centang. Sudah, nomor 2 ya. Lengkapilah pernyataan berikut. Segi 5. Banyak sisinya berapa? Namanya segi 5, berarti banyak sisinya 5. Banyak sudutnya juga 5. Banyak titik sudutnya ada 5. Ya, 5, 5, 5. Kalau segi 6, banyak sisinya 6. Banyak sudutnya 6. Banyak titik sudutnya 6. 6, 6, 6. Oke, sudah ya anak-anak. Materi pembelajaran kita hari ini cuma sampai di sini. Tidak ada tugas yang harus dikirimkan ke classroom. Nah, ini kesempatan untuk kalian yang kemarin hari Senin dan Selasa belum mengirimkan tugas di classroom. Silahkan anak-anak mengerjakan tugas yang kemarin hari Senin dan Selasa dan segera dikirimkan ke classroom hari ini. Ya, kemudian Bu Ranum ingatkan lagi untuk yang hafalan, yang belum tuntas hafalannya, target hafalan yang dulu-dulu yang belum, segera dihafalkan. Kalian harus semangat ya, karena waktunya tinggal 1 bulan lagi sampai ujian akhir semester. Yuk, mulai sekarang yuk dihafalkan dan direkam dikirimkan ke Bu Ranum. Baik anak-anak, Bu Ranum tunggu ya hasil rekaman kalian, hafalan kalian, dan tugas di classroom untuk segera dikumpulkan. Terima kasih anak-anak, mohon maaf kalau ada kesalahan. Bu Ranum akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.